Selamat datang di program Mandiri. Kali ini kita akan belajar tentang transport layer di bagian topik 3.2 yaitu multiplexing dan demultiplexing. Konsep daripada ini cukup sederhana. Jadi demultiplexing sebenarnya bagaimana menerima paket data supaya dikirim ke soket yang tepat. Kemudian demultiplexing bagaimana kita memperoleh data dari beberapa soket yang berbeda, kemudian kita bungkus dan kita kirim. Jadi untuk menggambarkannya seperti ini. Kalau misalkan di sini host 1, kemudian sini yang warna seperti ini adalah proses, kemudian yang kuning adalah soket, maka dia ada di posisi sini. Kemudian host 2 dan host 3 dia juga punya proses P1 dan P2, dan di sini adalah P4. Misalkan si P3 ini akan kirim paket, dia akan masuk ke sini ke P1. P4 kirim ke host 2, dia kirim ke atas, kemudian diterima oleh P2. Di sini terjadilah proses namanya demultiplexing dan multiplexing. Kemudian bagaimana dia bisa bekerja? Nah, ini adalah konsep dasarnya. Kita lihat di sisi strukturnya ya. Jadi di struktur datanya itu sendiri ada source port dan destination port ya. Ini adalah sumber portnya berapa dan tujuannya ke port mana. Ini konteksnya adalah 32 bit. Kita coba melihat dari sisi langsung realisasinya, di mana kita coba ilustrasikan dalam bentuk connection list protokol. Di sini kita punya UTP protokol, ilustrasinya dalam suatu code ya seperti ini Java ya. Jadi kita buat instan daripada MySocket 1 ini dengan port sekian, dan port yang kedua adalah seperti ini. Oke, jadi dalam satu UTP yang penting adalah port destination-nya kemana. Ilustrasinya seperti ini. Jadi kalau misalkan suatu code datagram socket di instant dengan port 6428, artinya adalah destination-nya akan ke sana. Sehingga misalkan pada host A ini dia instant seperti ini, maka source portnya itu bisa sembarang ya. Kemudian destination-nya kita isi 6428, sehingga ketika paket ini dikirim masuk ke suatu jaringan ya, maka dia akan cek apakah ada host yang sumbernya adalah 6428. Kita lihat di sini bahwa sumbernya adalah P3 ini adalah sumbernya 6428, sehingga paket ini akan masuk ke P3. Di sisi lain mungkin ada host B ini ya, dia juga kirim paket dengan source portnya seperti ini, tapi destination-nya 6428, bahwa ini ketahuan bahwa kirimnya ke sini. Di sisi C ini misalkan adalah server, dia akan kirim paket yang tadi dia kirim lagi di sini, dia akan kirim balik lagi, sehingga destination-nya adalah port yang dari sumber yang tadi dia kirim seperti ini. Source-nya adalah 6428, sama juga di sini juga sama. Nah, tadi kita adalah belajar di sisi connectionless. Bagaimana kalau di sisi connection oriented? Kalau di connection oriented ini, port memang kita tetap butuhkan, tetapi itu masih kurang, sehingga kita perlu namanya IP address ya. Jadi selain IP address, kemudian portnya. Sebagai ilustrasinya kita coba lihat seperti ini. Jadi di sini ada satu aplikasi proses P1, dia kirim seperti ini. Sumber portnya adalah 9157, kemudian destination-nya yang akan kita tuju adalah port 80. Sumbernya adalah A di sini, kemudian destination IP itu ke C. Jadi paket ini masuk ke C. Di sisi lain juga misalkan ada klien B. Di sini ada dua aplikasi P2 dan P3. Dia kirim paket dengan
destination sama 80, ini juga 80, IP-nya juga sama C, ini juga IP-nya juga C, sehingga paket ini akan masuk ke C ini. Inilah yang dinamakan di bagian C ini adalah bisa dikatakan sebagai thread web server. Jadi si web server ini bisa melayani beberapa paket yang masuk dengan tujuan port 80. Oke, semoga ini membantu. Terima kasih.